Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong mulai saja. Hmm, yang pertama mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. uh, tolong bahas terkait dengan rencana kegiatan yang Zoom ini. Don Delia termasuk ya, Delia dan Aji juga, mungkin Aji mungkin. eh Zoom, Zoom hari Kamis itu, hari Kamis siang. Sini tong subuh malah jam. Pertama tong antisipasi kalau misalnya eh ini eh kabupaten kota, saya yakin perusahaan juga akan banyak datang. Kabupaten kota tadi itu keterang mungkin pada hari itu, pada hari Zoom itu, karena dia bagian dari tahapan, jadi tong harus eh, banyak yang hadir ya, harus kalau bisa semakin banyak semakin bagus. Nah, Pak Tiar nanti bantu itu bikin dia punya presensi ya, dia punya absensi online tuh yang kayak Ngana bikin ini malam. Nah, nanti bantu bikin itu, terus nanti Edi masih menjadi gimana ini? Edi suka luar lagi. Masih ada, Pak. Ini dia, Edi. Jadi pakai kacamata tuh, Bang. Masih ada. Oh Iya, ya, Pak. aja. Ed, nanti Anda bikin ini kah? Apa namanya? Dia pun apa? Sertifikat. Yang biasa Anda bikin tuh ada contoh-contoh sertifikat. Anda bikinnya kan dia bersertifikat. Biar nanti bikin dia absensi. Nah, itu yang di, di perlu disiapkan. Nanti materi sebenarnya untuk orang butuh Rina nanti sedikit siapa juga bergabung. Siapa namanya? Yudi ya sementara di antar dia mama di dokter. Nanti dia sedikit dia bergabung. Nah, nanti Pak Akil itu nanti siap jadi moderator ya. Ini kan kaitan dengan Sinar Marut ini kan Properda lah. Ya, cuma kan kita tidak mau pakai nama Properda aja. Kan dia singkatan ini kan sistem penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan kan. Sama saja dengan eh, Properda ya. Program peningkatan itu kan. Cuma kenapa sistem? Sistem itu karena itu tadi masih ada beberapa bagian yang harus dipersiapkan eh, terkait dengan dia peregulasi harus ada aturan yang mendukung sehingga nanti orang lahirkan Pergub. Kemudian yang kedua perlu penyiapan SDM. SDM di sini kan terutama SDM yang di kabupaten kota ya dan juga SDM perusahaan yang nanti keterang libatkan di dalam proses penilaian. Nah, dan kan harus tahu cara mengisinya seperti apa. Em, Berikutnya ini selain SDM, regulasi, terus instrumen. Instrumen aplikasi ini kan nanti ada proses apa namanya pengintegrasian antara proper yang di pusat dengan proper di Maluku Utara. Nah, jadi ini penting juga untuk nanti dapat informasi seperti apa kaitan dengan eh, bagaimana kesiapan kesiapan kabupaten kota, kesiapan provinsi yang nanti akan melatih kabupaten kota dan juga aplikasi atau penilaian sistem aplikasi yang nanti akan kita orang gunakan. Nah, ini mungkin Rina kita sudah lihat apa Rina nanti tolong di bagaimana Rina perkembangan terakhir komunikasi dengan Rafael atau siapa tadi itu. Atau mungkin kalau bisa undangannya juga sama link konfirmasinya langsung dikirim ke Ibu Bekti juga gitu kan, supaya nanti dipastikan bahwa nanti mereka juga bisa hadir dalam sebagai narasumber pada pada tanggal hari Kamis tanggal 22 jam 3 itu. Gimana Ibu Rina, tolong dibuka itu itunya bisa informasi ke kita. Silakan Bu Rina. Ya, izin Pak. Tadi saya sudah WA lagi ke Pak Rafael, tapi sampai ini juga belum ada respon balik, Pak.
tadi waktu saya lihat di grup besar yang Rais ada kasih masuk link untuk yang LB3 itu di situ ada informasi bahwa eh, ada lagi di sana tuh lagi ada acara pimpinan se-KLHK dengan BKN yang tidak bisa diwakilkan. Jadi mungkin mereka sedang sibuk itu Pak, gitu. Mungkin belum bisa merespon sampai surat gitu Pak. Ya, jadi misalnya ini karena memang orang butuh sekali, orang butuh respon gitu. Kalau memangnya mau orang bisanya itu kapan gitu kan? Kalau orang bisanya itu kapan supaya orang bikin menyurat, orang bikin penyesuaian terhadap jadwalnya dorang gitu kan, orang yang menyesuaikan. Karena orang butuh sekali dorang informasi kan terkait dengan ini. Nah, kalau ada informasi kan eh, hari yang terkonfirmasi di hari Kamis ini adalah dari teman-teman di proper Sumatera Utara. Sumatera Utara sudah, Yudi tadi sudah informasikan bahwa dia siap di hari Kamis. Nah, kalau misalnya dia siap di hari Kamis, saya kira orang tetap jalan saja, tetapi Rina segera untuk memastikan gitu kan, bahwa kira-kira dari pusat itu punya kesediaan waktunya kapan gitu. Oh iya Pak, nanti besok saya coba hubungi lagi Pak. Ya, paling tidak kan, walaupun bukan Bu Bekti, eh, saya sih butuh yang misalnya orang-orang sekretariat proper yang bisa bermain di itu teknisi-teknisi teknisi itu sangat terang butuhkan untuk ini. Bagaimana membuat link gitu kan, membuat link ke Torang ke Maluku Utara. Maksudnya teknisi apa ini Pak? Ya orang-orang di teknisi di proper itu, staff-staffnya Ibu Bekti gitu. Ibu Bekti itu kepala proper ya, kepala sekretariat ya. Koordinator proper nasional Pak. Nah itu kan maksudnya koordinator kan. Nah dia Iya. bisa kalau misalnya dia mampu mendelegasikan salah satu timnya ya, itu kan akan bagus. Akan kita butuhkan paling berapa menit saja gitu kan. Paling 15 menit, 10 menit atau 20 menit dari dorang untuk presentasi terkait dengan bagaimana kegiatan torang ini. Torang punya rencana untuk mau buat proper daerah nih. Jangan sampai misalnya kayak kemarin diskusi dengan Ibu Bekti kan Ibu Bekti bilang jangan seperti Kalimantan apa ya Kalimantan Timur yang misalnya kalau Kalimantan Timur nilainya hijau, peringkatnya hijau atau raportnya hijau ketika didorong untuk sistem penilaian di pusat dia jadinya hitam atau merah kan itu kan terhindari. Nah itu makanya sangat penting juga kehadiran keikutsertaannya dorang ini apa namanya pusat supaya orang coba komitmen untuk bangun komitmen untuk itu. Ditolong Ibu Rina ya, kalau memang tidak ada Bu Bekti, ya mungkin siapalah gitu yang bisa diwakilkan untuk bisa jadi narasumber. Ya, Iya Pak. oke kita kira itu. Tadi Rina apa lagi? Pedoman tadi itu pedoman yang belum diupdate kali ya, atau pedoman lama kah? Atau kan itu masih berlaku? Itu Ya, pedoman yang tadi tuh saya baru download tadi Pak dari aplikasi simpelnya. hmm. Belum ada update-nya ya. Eh, i- yang tadi kan cuma untuk dokumen lingkungan aja Pak. Jadi kalau untuk yang air, udara, tiga itu biasanya tidak ada panduan manual yang eh, dibikin kayak PDF begitu nggak ada sih Pak. Jadi biasanya selama ini ya orang di apa
misalnya BIMTEK begitu tuh langsung dari aplikasinya gitu Pak. Jadi aplikasinya dibuka terus nanti dijelaskan gitu. Jadi nggak ada PPT-nya gitu nggak ada Pak. Untuk tata cara pengisiannya ya. Kalau Iya, untuk penilaian gitu, kalau untuk penilaian penilaian ya paling kriteria itu dari masing-masing aspek itu Pak. iya. Yang penting kan tata cara penilaian dari semua eh, kolom itu. Tadi baru dokumen lingkungan tentu pasti makanya di kehadiran dorang pada hari Kamis ini penting untuk keterang meminta tata caranya secara apa namanya tata cara di setiap bagian penilaian itu di setiap bagian penilaian itu secara manual gitu kan. Jadi pedomannya secara Eh, manual. Kalau untuk yang setiap aspek itu biasanya ke masing-masing Ditjen Pak. Jadi untuk air ya Ditjen PPA yang menghandle, untuk B3, limbah B3 berarti Ditjen Sampah dan Limbah B3 yang handle gitu Pak. Jadi masing-masing Ditjen, bukan sekretariat proper gitu Pak. Kalau yang sekretariat proper Oke, itu oke, lebih ke paham. mekanisme pelaksanaan secara umum gitu. Oke, oke. Kalau begitu nanti sembari sambil mendapatkan dorang informasi kaitan dengan kejadian itu, Ana dengerina coba kontak-kontak ke dengan Widya ya. Nanti kontak-kontak ke yang air terus LB3 nanti minta tolong Rais atau siapa yang kira-kira Yudi untuk bisa dapat manualnya gitu. Karena nanti manual itu kata orang mau copy paste menjadi lampiran dari peraturan gubernur. Bisa ya, kira-kira bisa dapat kalau memang butuh surat, kata orang bikin surat untuk dapatkan manualnya, ya. Ini manualnya untuk tata cara penilaiannya atau pengisiannya Pak? Ya, dua-duanya. Karena tata cara penilaian nanti kan itu untuk pengisian kan nanti kan kata orang harus latih kan ke kabupaten kota kan, ke Enggak, yang pengisian ke perusahaan yang mengisi Pak. perusahaan kan, kata orang kan harus latih cara dorang untuk mengisi seperti apa. Nah, itu kan harus dilatih kan. Yang belum ikut, kalau yang su ikut kan su bisa su. Dompet staff sudah, tapi kalau yang belum ikut kan harus dilatih kan, Ibu Rina? Iya, iya sih Pak. Cuma selama ini kan kami selaku evaluator itu kan maksudnya nggak pernah lihat bentuk apa ya model inputannya perusahaan ini Pak. Jadi kalau mau melatih mungkin harus melibatkan dari KLH gitu Pak. Oke, kalau begitu nanti bikin Yang bisa. pelatihan pelatihan online satu kali ya untuk Iya Pak. tata cara penginputan itu. Oke, kalau begitu sekarang eh, nanti Ibu Rina dan Widya dan Yudi persiapkan untuk pelatihan online-nya di bulan bulan depan lah gitu kan. Kita mulai bikin pelatihan online, termasuk juga bagaimana teman-teman kabupaten sebagai evaluator yang posisi ketorang. Tetap nanti narasumbernya dari pusat ya, tetap narasumbernya dari pusat. Orang mendampingi saja, tapi siapkan dia jadwal komunikasi supaya jangan seperti ini, seperti rencana tanggal 22 nih, harus dikomunikasikan kira-kira kesesuaian ketersediaan jadwal itu seperti apa. Bisa Mohon toh? izin Pak, mohon Hmm? izin Pak. Waktu yang pertemuan dengan eh, yang proper kemarin itu Pak, yang di Jakarta itu kan Ibu Bekti sudah menyatakan kalau tahun ini apa namanya penapisan peserta dulu Pak gitu. Jadi penapisan peserta dulu kita, maksudnya dari seluruh perusahaan yang ada di Maluku Utara itu kan perlu ditapis dulu nih, yang mau diikutkan tuh yang mana dulu gitu kan. Kemudian baru ada pelatihan-pelatihan dan selanjutnya itu Pak, kan belum tentu perusahaan ini udah punya simpel, kan belum tentu juga Pak yang sudah punya simpel yang mana, yang belum yang mana kan
belum tahu nih Pak. Jadi kalau untuk properti itu kan kalau menggunakan SIMBA berarti kan mereka perusahaan harus punya akun, sudah harus punya akun biar bisa menginput datanya. Hmm. Nah, kalau belum punya akun terus sudah melakukan apa kayak tadi BIMTEK tadi kan ya mereka akan meraba-raba bingung gitu kan nggak lihat ibaratnya nggak praktek langsung gitu Pak. Iya, iya, ya, paham, Jadi paham, mungkin betul. perlu tahapan-tahapan. Paham, paham. Saya paham itu. Tapi ini kan kaitan dengan persiapan yang menuju ke situ kan harus harus itu besok itu kan idealnya hari Kamis itu idealkan mereka datang gitu kan. Mereka maksudnya narasumber dari pusat itu bisa menjelaskan terkait dengan tahapannya secara umum. Nanti setelah itu kalau untuk aplikasi kan tentu nanti akan kita share dan nah kita harus ini tahu semuanya. Jadi kita seolah-olah nanti kan seperti orang nasional juga, proper nasional juga. Ya seluruh tahapan itu nggak boleh lewat gitu kan. Nah, proses itu tetap akan dijalankan. Tapi mungkin eh, untuk pengenalannya saja secara umum itu nanti kan bisa ada semacam bukan bintek tapi ya kayak webinar-webinar lagi gitu kan supaya eh, nanti di sana kan juga menentukan dia punya apa eh, operator yang nanti akan menjalankan itu. Ini kan butuh panjang makanya harapan besar sekali itu di hari Kamis itu mereka bisa menjelaskan itu. Ya, oke, tapi nanti kita bahas lah terkait dengan itu. Em, Pak Gun nanti coba kontak ke siapa namanya? Yudi, apakah Yudi jam berapa kira-kira dia bisa bergabung dengan kita? Nah, sebelum Yudi bergabung, nanti Rina nanti minta tolong nanti besok sampai malam itu komunikasi terus sampai pastikan siapa kira yang akan hadir ya untuk ini membawakan materi pada hari eh, Kamis. Ya, Rina. Iya Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita balik dulu ke agendanya Pak Risman yang terkait dengan rapat lanjutan rapat tadi. Pak Risman, apakah sudah membaca justifikasi dan argumentasi dari para kepala seksi? Iya Pak, yang mohon izin Pak, yang terkait dengan justifikasi baru dua yang seperti saya sudah sampaikan Pak. Tadi juga sudah berkoordinasi Yang belum terkait sampai. dengan justifikasi dari bidang satu dan dari Pak Rais terkait limbah B3 Pak. Memang untuk yang bidang satu Pak, seperti yang sudah disampaikan bahwa pagu yang diberikan awal itu adalah 180 juta yang kemudian terbagi dalam bilang luas 60, pengaduan 20, dan RPPLH 50, dan pengendalian RPPH 50, Pak. Itu sudah saya sampaikan. Dan kemudian memang untuk proporsional saya sudah tadi sampaikan di Pak Said bahwa rencana awalnya memang untuk Binwas akan dimasukkan nilainya sekitar 100 juta, Pak. Dan kemudian untuk yang pengaduan 50. Jadi memang skema awalnya begitu, Pak. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, Pak. Itu untuk yang bidang satunya, Pak. Untuk Pak Rais sendiri memang dalam penjelasannya, Pak, butuh dukungan terkait dengan pasien ke Pak. Dan itu juga sudah saya bicarakan dengan Pak Rais. Saya em, tidak bisa juga ini banyak terkait dengan pagu Fasian Case. Soalnya tahun depan mengingat pagu yang sangat minim. Adapun memang justifikasi terkait limbah B3 sudah masuk, Pak. Itu juga sudah masuk. Eh, yang akan dialokasikan di tahun depan sih, Pak, terkait dengan limbah B3. Tapi untuk terkait dengan pasien case,
Mungkin memang kalau kegiatan pendukung untuk Fasenkes bisa dimasukkan dalam kegiatan limbah B3, adapun pagunya itu mungkin masih mohon arahan dari Pak Kadis. Mungkin itu dulu, Pak. Bidang 3 sudah juga. Bidang 3 Saya- punya justifikasi sudah. Belum, Pak. Belum. Ya, jadi tolong nanti eh, Pak Akil dengan teman-teman dibikin justifikasi. Maksud saya gini, itu bahan-bahan untuk Risman ketika nanti berargumentasi dengan apa namanya eh Beda, Pak. Bapeda. Nah, itu penting itu untuk apa namanya eh dibantu oleh teman ya, secara teknis nanti eh ya ada secara teknis kan yang lebih dipahami oleh teman-teman di bidang sehingga itu bahan yang harus dikuasai juga oleh eh Risman untuk nanti dibawa ke sana. Ya Ris ya. Ya, nanti Iya, Pak. pelajari itu minta dari dorang juga semua eh, untuk bisa digunakan oleh Risman nanti pada saat diskusi dengan karena kalau misalnya teman-teman bisa hadir mendampingi Risman ya alhamdulillah gitu kan mereka bisa langsung menyampaikan tapi kalau misalnya pas tidak ada yang dampingi kan agak susah juga. Ini nanti disampaikan oleh kepala-kepala bidang juga ya nanti Pak Said sampaikan ke Pak Wajihudin, Pak Akil sampaikan ke Kabid untuk bagaimana bisa. Oke, jadi berikutnya eh, Pak Gun apa bisa mendengar kita? Iya bisa Pak. Pak Gun ini kaitan dengan MOU terutama yang belum siap itu kan kayak perguruan tinggi ya. Nanti Iya belum. nanti bisa diskusi dengan siapa namanya Ibu Rina atau dengan Yudi saja. Bagaimana sih peran perguruan tinggi terhadap Properda ini? Nah, sehingga poin-poin itu nanti dimasukkan. Mungkin yang saya pernah sampaikan itu mereka itu akan terlibat ketika nanti masuk ke wilayah hijau dan emas. Kira-kira begitu ya, Ibu Widya dan Ibu Rina. Halo, Ibu Widya dengan Ibu Rina. Izin Pak, ini Pak Yudi lagi ke klinik Pak, sudah dihubungi tadi Pak. Iya, iya betul-betul. Tadi dia sudah izin juga ke klinik diantar dia ke mama itu anak soleh itu. Luar biasa. Dia kayaknya berguru kayak ini Haji Mit apa, Gun. Jadi anak yang soleh itu. Mungkin peran ini Pak, Pak Kadis, Mhm. peran perguruan tinggi itu dalam penentuan peringkat di terakhir mungkin Pak. Atau bagaimana Pak? Pak Said, coba bisa ini pakar pakar proper juga. Pak Said coba peran perguruan tinggi itu seperti apa di proper, Pak Said? Eh, iya Pak, hal ini mengenai perguruan tinggi ya Pak. Kemarin itu saya sempat bincang dengan Pak Gunawan juga tuh terkait peran perguruan tinggi. Nah ini eh, saya tidak mempunyai referensi yang cukup apa ya, yang bisa dijadikan acuan. Cuman sebagai informasi Pak, mungkin eh, bisa melalui tim propernya Delha, Ibu Rina dan rekan-rekan sekalian. Karena informasi yang saya dapat itu sekitar 1 bulan yang lalu itu tim proper dari kementerian dalam hal ini Pak Dirjen ya kalau tidak salah Pak Pak itu sempat menandatangani suatu kesepakatan kerjasama proper ini dengan Universitas Hasanuddin.
Jadi saya juga belum tahu itu bagaimana formatnya, skemanya, kerjasama yang dibangun itu. Nah ini mungkin minta tolong mungkin ke teman-teman di yang proper ini bisa sounding ke pusat itu apa yang telah dikerjasamakan itu. Mungkin itu bisa menjadi acuan bagi proper daerah di sini. Ya, Pak. Demikian, Pak. Oke, baik. Nanti Pak Akil ya, Pak Akil nanti tindak lanjuti coba tanya-tanya lah gitu kan. Tanya-tanya juga Pak Akil ke pusat komunikasi, bantulah untuk kira-kira mau perannya seperti apa karena mau dituangkan ke dalam itu MOU juga, MOU dengan pihak apa namanya, pihak perguruan tinggi juga. Ya, oke. Ini terus Gun kalau bisa dapat informasi juga nanti Yudi atau Rina nanti bisa coba kontak-kontak ke dorang itu supaya orang bisa MOU karena kalau di level nasional mungkin di Indonesia Timur mungkin kerjasama dengan Unhas tapi kalau ketorang kan level Properda Properda ya harapan saya sih ketorang MOU dengan universitas lokal saja nanti baru pelan-pelan kita akan apa namanya bisa upgrade juga prosesnya di upgrade juga karena pastikan perguruan tinggi juga belum terlalu menguasai nih perannya mereka seperti apa terkait dengan Properda ini. Oke, Ya, ya. Boleh tanya Pak silakan silakan. Kadis? J- Silakan Pak Gun. Ini nanti kalau terkait dengan substansi proper ini seharusnya narasumber ada di Rina dan Widya tapi dan dua ini ada nama saja tapi di sini tapi tak ada suara nih. Oke. Ya silakan Pak Ada Gun. maksudnya Properda ini tidak bisa di downgrade gitu. Maksudnya kalau Propernas itu ibaratnya Liga 1, nah Properda ini Liga 2. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang tidak mesti harus sama dengan eh, Propernas begitu bisa Pak. Misalnya kan tidak semua perusahaan sudah memiliki akun simpel. Ya kalau akun simpel gampang lah. Tapi misalnya kewajiban pemasangan sparring, kemudian James itu bisa diabaikan kalau yang seperti itu. Misalnya untuk proper daerah itu ada parameter-parameter atau indikator-indikator yang kita kita kurangi begitu, Pak. Iya boleh boleh saja itu nanti gini. Kalau saya makanya ini harapan saya memang teman-teman di bidang tiga ini serius sih gitu untuk bagaimana melihat ini sebagai satu program yang ya bisa jadi andalan buat bidang tiga lah gitu kan. Eh, Ya nanti pelan-pelan teman-teman bidang tiga coba nanti bisa bisa melihat kemungkinan-kemungkinan ke situ karena memang harapan kita memang di Properda ini nanti mempersiapkan juga kita akan mempersiapkan juga pihak perusahaan. Eh, Ya saya sih nggak mau kalau saya ya secara pribadi nggak mau menurunkan dia punya standar gitu kan dengan menghilangkan sesuatu gitu kan. Nah memang harus kita dorong dan kita paksa gitu mereka untuk ya terutama perusahaan-perusahaan yang sudah eh, operasi itu menurut saya harus ada kewajiban-kewajiban untuk itu supaya kita lebih mudah untuk memantau mereka ya secara valid gitu kan. Kalau saya sih Pak Gun, saya nggak kepingin menurunkan dia punya standar penilaian. Tapi kalau nanti perkembangannya seperti apa, saya pikir ya nanti didiskusikan, terutama nanti teman-teman di bidang tiga gitu. Gimana Ibu Rina kira-kira? Mungkin mau menjawab sedikit Pak terkait yang peran universitas tadi Pak. Hah? Itu setahu saya kemarin kan waktu BIMTEK itu kan melibatkan mahasiswa. Jadi mereka itu ikut pelatihan BIMTEK, jadi diperbantukan untuk menilai gitu Pak. Jadi untuk jadi KLHK dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa dari universitas itu dalam evaluasi. Jadi mahasiswa ini sebagai evaluator gitu Pak.
Makanya Hmm. mereka diberikan BIMTEK tentang tata cara penilaian proper gitu. Soalnya kalau untuk sekian sekian ribu peserta perusahaan ya, kalau dihandle dengan personil SDM KLH sendiri kan tidak mungkin akan selesai gitu. Jadi dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa ini yang dari universitas gitu. Jadi untuk kita orang kayaknya mungkin belum 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 terlalu butuh ke sana ya Pak ya. Kan kita juga masih masih tahap awal nih, masih belum tahu ini nanti yang akan tahap pertama ini nanti berapa perusahaan kan juga belum sebanyak yang nanti kita butuh. Kalau mungkin yang ke depan-depannya, kalau sudah banyak perusahaan yang ikut di Properda mungkin bisa melibatkan pihak universitas gitu Pak. Iya, iya, iya. Boleh. Setuju, setuju nanti dengan Ibu Rina. Jadi untuk awal memang perlu ada kita dulu yang handle dulu karena mungkin ketika 2020 ini katakanlah misalnya 2024 itu ada beberapa ya perusahaan yang menjadi uji coba untuk pelaksanaan Properda ini kan. Memang sudah kelihatan ada hampir 20 perusahaan yang MOU itu yang kemarin kita tanda tangani pada saat eh, di NHM. Nah, tetapi ini perlu akan kita seleksi lagi banyak kesiapannya sehingga nanti ada penetapan. Nah, itu kan tahapan-tahapan ini kan harus kita lalui semua termasuk misalnya penetapan proses penapisan dan penetapan peserta sebagai peserta Properda tuh apakah itu kalau nasional kan diusulkan oleh provinsi. Nah, apakah nanti di Properda ini diusulkan oleh kabupaten atau seperti apa? Ini kan perlu ada ketentuan, ketentuan yang nanti masuk di dalam bagian Pergub gitu kan. Tapi Pak Gun Eh, terkait dengan MOU dengan sebentar Pak Ibu Rina. Pak Gun terkait dengan MOU dengan provinsi perguruan tinggi eh, nanti di copy paste aja kira-kira nanti kira-kira setelah dijelaskan oleh kementerian bagaimana peran-peran atau nanti ketika mereka nanti narasumbernya nanti pada hari Kamis ada mungkin kita bisa bertanya gitu kan di mana kira-kira perannya seperti apa perguruan tinggi dalam Propernas tuh itu nanti perannya itu yang nanti kita copy paste aja kita turunkan ke daerah gimana Rina silakan. eh, lanjut Pak, tadi yang menanggapi yang Pak Gunawan sampaikan tadi mau downgrade apa namanya, yang poin-poin penilaiannya itu kalau menurut saya itu untuk yang biru kan misalnya proper biru itu kan yang taat terhadap peraturan ya Pak ya. Jadi macam dalam CEMS, kewajiban sparring itu kan sudah tertuang dalam peraturan untuk misalnya industri apa ini wajib gitu kan. Untuk pertambangan nikel misalnya emas nikel wajib memasang CEM itu sudah tertuang di peraturan gitu Pak. Jadi kalau kita mendowngrade ya berarti kita ibaratnya meloloskan mereka untuk melanggar peraturan gitu. Soalnya di dalam permennya ada kewajiban mereka untuk melaksanakan ini nih gitu kan. Setuju. Wajib memasang ini begitu. Oke Jadi saya kira yang untuk kriteria biru itu ya standar peraturan, jadi standar yang ada di dalam peraturan itu yang sudah bila mereka melaksanakan semua yang tertuang dalam peraturan yang berlaku berarti biru gitu. Kalau beyond compliance yang hijau itu kan lebih dari mereka lebih melakukan lebih dari sekedar mematuhi peraturan gitu. Itu Pak. setuju, setuju. Kira-kira Pak Gun paham itu ya? Sudah bisa ditangkap maksudnya ya? Siap-siap Pak, Pak Kadis. Cuman maksudnya begini Pak, sekalian saja tahapan milestone ini ada batasan ruang lingkupnya sampai di uji coba atau bahkan berlanjut Pak. Dia di jangka panjang itu harus berlanjut, ini harus diterapkan. Iya Pak ya. Di Saya milestone paham itu itu harus Pak. diterapkan. Iya, Tapi yang penting kita tujuan jangka pendeknya tercapai. Tapi maksud saya kalau
ini dijalankan untuk saat ini, Pak ya. Di tahap screening saja mungkin banyak perusahaan yang sudah beroperasi itu tidak terpenuhi semua kayaknya tuh, Pak. Iya, kita nggak tahu dulu ya, kita belum tahu. Jadi kita dengan cara seperti gini kan kita tahu mana perusahaan yang belum. Nanti tahapan-tahapan persiapannya juga harus dilakukan oleh tim kan, oleh tim proper daerah. Ini saya minta ini ya Pak Akil dengan teman-teman di bidang 3 tolong nanti diseriusi nih. Karena kalau ini tidak diseriusi, eh, ya apa namanya bisa jadi nanti program andalan di bidang 3 ini nggak bisa, ya nggak ada yang bisa kita inilah gitu kan, yang bisa kita harapkan. Jadi tolong dibantu diseriusi untuk memahami prosesnya dan kemudian nanti ketika bidang 3 itu dipercayakan sebagai eh, ya sekretariat proper, tentu nanti itu akan lebih dukungannya itu ke APBD juga sudah dijamin oleh Sekda. Sekda sendiri sudah menyatakan juga bahwa itu hal yang baik dan itu perlu ditindaklanjuti. Sampaikan ke kepala bidang juga gitu ya, diseriusi. Jadi ketika sudah ada rancangan seperti gini, eh, jangan stop gitu kan, lanjut gitu kan, lanjut terus. Oke. Iya baik Pak Gun ya, saya kira itu yang penting. Nah sekarang kita apa namanya mau menanyakan dulu ya, ini sekali lagi kita tanya ke Pak Edi. Pak Edi gimana? Tadi informasi terakhir terkait dengan acara besok. Iya, Pak Kadis. Gimana? Sudah koordinasi terakhir menyangkut acara besok? Iya, Pak Kadis. Jadi informasi dari Ibu Naja bahwa besok sebenarnya Pak Kapus akan hadir cuma berhalangan karena ada undangan ke Jogja. Jadi disampaikan Ibu Naja bahwa nanti Pak Kadis yang memberikan sambutan dan Nah, membuka acara. sambutannya gimana? Sambutannya apa dari mereka atau gimana? Ada di mereka kan? Ada Nah, di terus, mereka, Pak. Iya. oke oke. Terus nanti materinya, materi juga tong bawa. Sambutan saja atau materi tong bawa? Dengan materi kan ya Pak Kadis sesuai dengan rundown acara itu yang dijadwal. Hmm, oke oke oke. Kalau Oke kalau di sini jam 9 ya. Sam- oke oke. Iya sudah. Oke, saya kira ini hampir jam 10 ya. Nanti saya minta Ibu Rina dan teman-teman di bidang 3 nanti Pak Akil juga bantu supaya bisa pastikan itu supaya acara kita di hari Kamis itu jam 3 itu ada narasumber dari mereka ya. Karena kita nggak bisa mundur lagi karena dari teman-teman dari Halmahera Utara. Sumatera Utara itu sudah fix ya, dia udah confirm untuk dia hadir sebagai narasumber. Dua narasumber itu ya, tolong nanti Ibu Rina dan Pak Akil ya untuk konfirmasi ke Ibu Bekti ya supaya beliau berkenan hadir pada hari Kamis jam 1 waktu Indonesia Barat dan jam 3 waktu di sini. Nanti juga informasi juga kepada staf-staf yang lain nanti ikut secara online saja. Oke, baik saya kira cukup dulu sebelum kita akhiri mungkin dibuka dulu itunya kita foto sebagai dokumentasi. Di Ibu Irma nggak bisa buka ya Pak Gun, buka Pak Faisal bisa buka kameranya kita mau foto. Halo Pak Akil, Pak Gun coba bisa buka kameranya gitu supaya Saya online kelihatan. pakai HP Pak Kadis. Saya belum tahu nih HP ini buka DP kamera di mana. Astagfirullah. Oke, mana Ibu Irma, Pak Ical, Ibu Rina bisa buka kameranya?
Oke. Pak Tiar bisa bantu foto atau gimana? Foto kasih siapa bisa foto nih? Pak Ical bisa foto. Sudah Pak, saya sudah bikin. Kalau foto sudah, berarti aman sudah tuh. Ya, Nanti buang dia PM. oke Pak. Oke, saya kira terima kasih teman-teman sudah bergabung di Zoom malam ini. Nanti kita koordinasi lanjut lagi di lewat grup supaya bisa acara Zoom-nya walaupun sederhana tetapi dia bisa sukses. Baik, terima kasih semuanya. Terang akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.